Di awal cerita diperlihatkan seorang perempuan bernama Han Ji-eun. Dia adalah seorang penulis naskah yang tinggal di sebuah rumah mewah di pinggir pantai, yang merupakan peninggalan orang tuanya, dan rumah itu ia beri nama Full House. Ji-eun begitu sibuk dengan rutinitasnya sebagai seorang penulis, hingga dia tak sempat melakukan pekerjaan rumah. Rumah yang besar itu pun terlihat berantakan. Dia memiliki dua sahabat, bernama Dongwook dan Haejin. Mereka mendatangi Ji-eun dengan mengatakan bahwa mereka telah memenangkan tiket liburan ke Shanghai dan memberikannya pada Ji-eun secara cuma-cuma. 그래, 어차피 공짜인데 뭐. Ji-eun yang tidak curiga berangkat ke Shanghai dengan penuh antusias. 갈게. Pulang dari bandara, seseorang melihat-lihat rumah Ji-eun. Ternyata Dongwook dan Haejin menjual rumah itu pada orang tersebut tanpa sepengetahuan Ji-eun. Di pesawat, Ji-eun bertemu dengan Lee Yong-jae, seorang aktor terkenal yang sombong dan sinis. Interaksi pertama mereka tidak berjalan dengan baik. Ji-eun yang pertama kali naik pesawat bertingkah konyol di depan Yong-jae dan seketika muntah di lengan baju Yong-jae. Yong-jae pun kesal dan segera ke toilet melepaskan bajunya. Yong-jae kembali ke kursinya. Terlihat Ji-eun sudah tertidur dengan mulut terbuka. Yong-jae merasa masih bau. Bajunya langsung diselipkan di bagian belakang kursi di depannya. Tibalah di Bandara Internasional Shanghai. Ji-eun terbangun dan dia penumpang yang terakhir. Ji-eun tak sengaja melihat baju Yong-jae yang terselip di sana dan mengambilnya. Di bandara, Ji-eun mengejar Yong-jae dan berteriak, tapi Yong-jae sudah pergi melewati pos penumpang VIP. 저 사람 거라고. Yong-jae dikawal polisi dan dikerumuni fansnya. Sementara Ji-eun menulis namanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi berharap ada yang menjemputnya, tapi tetap saja tidak satu orang pun yang mengenalnya. Lalu Ji-eun menelpon rumah, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Yong-jae tiba di hotel dan melakukan interview. Sementara Ji-eun naik taksi, dan ketika akan membayar, uangnya kurang. Lalu dia melepas jam tangannya dan memberikannya pada sopir taksi itu, lalu kabur. Sopir taksi itu pun berteriak. Beruntung ada seseorang yang membunyikan klakson di belakangnya. Dia bernama Yoon Min-hyuk. Ketika di meja resepsionis, Ji-eun yang tidak bisa berbahasa Inggris dibantu oleh Min-hyuk yang kebetulan akan bertemu dengan Yong-jae. Ji-eun merasa malu dan salah tingkah pada Min-hyuk. Tapi Min-hyuk hanya tersenyum geli. Ji-eun tiba di kamarnya dan mencoba menghubungi Dongwook, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Paginya Ji-eun jalan-jalan di kota Shanghai dan merasa lapar, tapi dia kehabisan uang. Ji-eun menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Dongwook dan Haejin. Lalu dia pergi ke kamar Yong-jae untuk mencoba meminjam uang. Karena Yong-jae baru mengenal Ji-eun, dia tidak ingin meminjamkan uangnya. Lalu terpaksa Ji-eun berbohong bahwa dia memiliki masa lalu dengan Min-hyuk. Mendengar cerita tersebut, Yong-jae sedikit percaya, lalu meminjamkan uangnya pada Ji-eun. Ketika Ji-eun akhirnya kembali ke Korea, dia sangat terkejut mendapati bahwa rumahnya kosong tanpa perabotan. Lalu Ji-eun mendatangi kantor Dongwook. Ternyata dia sudah tidak bekerja di sana lagi dan mengambil semua tabungan Ji-eun. Lalu Ji-eun datang ke kontrakan Dongwook, namun tetangganya tidak mengenalinya. Lalu Ji-eun mendatangi rumah orang tua Dongwook. Dia juga tidak ada di sana. Akhirnya Ji-eun pulang dengan lemas, marah, dan kesal. Lalu dia menemukan sebuah surat berwarna merah di lokernya. Surat dari Dongwook beserta foto USG milik Haejin. Dalam surat itu dijelaskan bahwa mereka terpaksa menjual rumah itu dan akan menemui Ji-eun ketika mereka sudah sukses. Yong-jae menemui Kang Hae-won, yaitu teman masa kecilnya. Yong-jae memberitahu Hae-won bahwa dia bertemu Min-hyuk di Shanghai. Tak lama Min-hyuk menelpon Hae-won untuk bertemu besok. Yong-jae hanya terdiam dan cemburu. Yong-jae masuk ke kamarnya dengan marah sampai membanting jasnya ke lantai.
Keesokan harinya, Min-hyuk datang ke toko Hewon. Young-jae tak sengaja melihatnya, apalagi saat mereka berpelukan. Young-jae tambah cemburu dan kesal. Lalu Young-jae kembali masuk ke dalam mobilnya. Di rumah Ji-eun tertidur di lantai tanpa selimut. Tiba-tiba dia bangun dan berteriak. Lalu Young-jae menelpon. Young-jae ada di sebuah restoran dan semua orang terpesona padanya. Tak lama Ji-eun datang, lalu tiba-tiba membawanya ke sebuah toko. Ji-eun tampak kebingungan kenapa dia harus mengganti bajunya. Setelah itu, Young-jae membawanya ke sebuah restoran mewah. Di sana, Young-jae membicarakan drama Ji-eun saat di hotel tentang hubungannya dengan Min-hyuk. Ketika Ji-eun akan berkata jujur, tiba-tiba Min-hyuk dan Hewon datang. Ji-eun merasa malu. Lalu Young-jae memberi kode pada Ji-eun dengan menendang kakinya agar dia berbicara dengan Min-hyuk. Namun karena Ji-eun polos, dia malah balas menendang kaki Young-jae. Akhirnya terbongkarlah semua kebohongan Ji-eun. Young-jae memarahi Ji-eun karena ia merasa telah ditipu olehnya. Ji-eun mencoba menjelaskan apa yang terjadi saat di Shanghai, namun Young-jae tetap menuduhnya sebagai penipu. Lalu Ji-eun memukul kepala Young-jae dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, di rumah, Ji-eun dikejutkan oleh beberapa orang yang membawa perabotan. Lalu salah satu dari mereka menjelaskan bahwa rumah itu akan segera ditempati. Lalu Ji-eun mendatangi kantor polisi berniat melaporkan perbuatan Dong-wook dan Hae-jin. Namun ketika tiba di sana, dia melihat seorang ibu yang menangis sambil menggendong anaknya. Seketika teringat pada Hae-jin yang sedang mengandung. Ji-eun pun mengurungkan niatnya itu dan kembali ke rumah untuk membawa kopernya. Lalu pergi meninggalkan rumah yang penuh dengan kenangan itu. Ji-eun terlihat bersedih, kebingungan, tak tahu harus kemana. Akhirnya dia terpaksa kembali ke rumah itu, dan di sana dia malah bertemu dengan Young-jae. Bagaimana kelanjutannya? Lanjut ke episode 2.